jadi pelindung kita. Sesungguhnya yang sebaik-baiknya hanya Allah yang menyelamatkan kita. Jika kau berharap berjumpa dengannya, tetaplah dalam mengerjakan ibadah. Janganlah kau menyekutukannya Allah dengan lainnya. Berimanlah kita hanya pada Allah, Raja segala raja alam semesta. Bersujudlah kita hanya pada Allah, penguasa langit bumi dan isinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah jadi penolong kita. Cukup Allah jadi pelindung kita. Sesungguhnya yang sebaik-baiknya hanya Allah yang menyelamatkan kita. Jika kau berharap berjumpa dengannya, hendaklah dalam mengerjakan ibadah. Janganlah kau menyekutukannya Allah dengan lainnya. Berimanlah kita hanya pada Allah, Raja segala raja alam semesta. Bersujudlah kita hanya pada Allah, penguasa langit bumi dan isinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi fadala ya bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa min tabi'inahum bil ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bi barakatin nur wa huda wa rahmah wa taurati Musa wa Injil Isa wa Jabur Dauda wa Furqana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam keberkahan untuk semua hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, mulai dari para nabi, para wali, para sidikin, para syuhada, orang-orang soleh, para imam-imam besar, para syekh, para habaib, para kiai, para ustadz, dan orang-orang yang berilmu hingga akhir zaman. Semoga Allah memuliakan wajah-wajah mereka semua dan memuliakan hati mereka semua. Dan semoga Allah mengkaruniakan sifat-sifatnya untuk Allah kekalkan dalam diri kita, sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan di dunia, selamat dunia, bahagia akhirat. Amin ya Allah,
Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Sahabat Sawang Kolbu, mungkin masih mengingat ya apa yang saya sampaikan tentang tahali, kemudian tahali, dan yang ketiga adalah tazali. Ini adalah intisari dari ilmu tasawuf ya. Artinya kita berupaya yang pertama tentunya untuk mengosongkan ya kolbu kita dari segala macam hal-hal yang tidak baik. Memang selalu diulang-ulang ya. Karena untuk mengosongkan kolbu dari kotoran ya, mengosongkan kotoran dari kolbu lebih tepatnya ya, itu perbuatan ataupun pekerjaan yang bukan semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Jadi memang harus perlu kesungguhan, kemudian benar-benar kita melaksanakannya gigih gitu ya. Nah, sekarang saya ulangi lagi ya, tahapan-tahapan. Bagaimana sih caranya untuk mengosongkan atau membersihkan kolbu dari perkara-perkara yang pernah kita lakukan yang berdampak kotor terhadap kolbu kita ya, yang berdampak kotor terhadap kolbu kita. Terus bagaimana caranya? Nah gitu kan, coba sahabat-sahabat Sawang Kolbu diingat ya, diingat, mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu ya yang selalu dikenang agar kita berupaya, berusaha untuk melaksanakannya ya. Tentunya yang namanya pengosongan kolbu dari segala kotoran bukan seperti orang membersihkan jasad gitu loh. Nah, misalkan pakaian kita kotor, kita cuci. Jasad kita kotor, kita mandi, bisa bersih lagi, bisa wangi lagi ya. Tapi kalau misalkan batin atau kolbu kita yang kotor karena sikap kita, karena perbuatan kita, karena perilaku, karena tindakan-tindakan yang sudah kita lewati masa lalu ya, dengan kita mengenangnya dan kita menyadarinya, tentu hal yang utama yang paling sahabat lakukan ya, tentunya adalah dengan melaksanakan yang pertama adalah bertaubat yang sungguh-sungguh. Nah, itulah adalah langkah yang utama dan pertama kali. Hidayah ini datang ya, pertama kali mungkin bisa jadi ya, kebanyakan dari permasalahan yang dihadapi oleh seseorang ya, yang sedang dihadapi saat itu. Pertama misalkan permasalahan yang paling sering adalah, yang paling banyak juga adalah permasalahan sakit yang diderita. Saya uraikan dulu ya. Sakit ini bisa beragam ya. Ada sakit yang medis, ada sakit yang non medis gitu loh, menurut pandangan orang-orang yang sakit. Kemudian ada juga sakit jasmani ataupun sakit rohani. Terus ada lagi nih, bahkan yang lebih ekstrim lagi nih, sakit yang dikarenakan oleh perbuatan orang-orang yang zalim, orang-orang yang syirik, orang-orang yang dengki, misalkan sakit-sakit yang berupa santet dan hal yang lainnya gitu loh. Nah, pokoknya apapun jenis sakitnya ya, yang jelas mereka mendapatkan ujian sakit atau teguran sakit dari Allah bagi yang dirasakan oleh seorang hamba. Nah, dari situ dia ikhtiar, kemudian berupaya untuk mencari kesembuhan ya, baik itu dengan cara begini, cara begitu, kemudian semuanya dijalankan ke rumah sakit, ke dokter, ke orang pintar, dan macam-macam deh. Nah itu juga bisa. Nah di balik itu semua, itu bersyukurnya lagi di malam hari karena sakit yang dirasakan itu mungkin ia rasakan, ia pun juga berdoa kepada Allah. Nah inilah yang tidak disangka-sangka, doa yang disampaikan ke langit ya, kemudian yang disampaikan juga doa-doa oleh orang-orang yang dekat dengannya, entah itu istrinya misalkan, atau suaminya, atau anak-anaknya. Nggak tega nih melihat orang-orang yang dekat dengannya itu sakit, kemudian dia melaksanakan ibadah-ibadah, sholat-sholat ya di sepertiga malam, kemudian dia menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah agar memohon kesembuhannya untuk orang yang dekat yang sedang sakit tadi.
Nah, dari situ kemudian dibukakanlah sama Allah jalannya, ya. Nah, dari situ kemudian dia mencari, akhirnya dia menyadarkan dirinya atas segala kesalahan dan kehilafannya. Nah, dari situlah mulai yang namanya proses tahali. Nah, di situ proses Allah sedang bertujuan untuk membersihkan hambanya. Allah bertujuan untuk membersihkan hambanya dengan sakit yang didatangkan atau dihadirkan kepada hambanya tadi. Nah, terkait itu sakit yang dideritanya, apakah sakit berupa ujian, teguran, ataupun sakit-sakit yang dirasakan yang aneh-aneh, ya. Pada dasarnya di balik itu semua ada hikmah di balik sakit tadi. Nah, kemudian akhirnya mereka bertobat, ya. Bertobat misalkan bisa saja bertobat dengan melakukan permohonan ampun kepada Allah, kemudian dibimbing lagi oleh Allah, ya, dibimbing akhirnya ketemulah dengan saya misalkan, ya. Nah, dari situ kemudian dibimbing tobat dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini ini awalan, ini ingatlah awalan pertama kali, ya, Allah itu merubah yang kotor menuju kepada yang bersih. Berarti ada proses nih. Karena ini bahasanya gini, kalau bahasa taubat kan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarobukum ayukafira ankum sayiatikum wa yudhilakum jannah. Nah, jadi ketika Allah mengajaknya, membimbingnya, menariknya untuk bertobat, nah kemudian dari perkataan Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8, di mana hambanya yang beriman tadi, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini adalah perkataan Allah yang berlaku tentunya di dunia dan di akhirat. Ya, bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia, karena Al-Quran ini pelajaran untuk hamba-hamba Allah yang masih Allah hidupkan di dunia. Nah, konteks, ya, analogi dari neraka pindahkan ke surga, ini dari sakit menuju sembuh. Ingat, dari sakit menuju sembuh, karena sakit itu bagaikan neraka, sementara sembuh bagaikan surga. Kalau mau sembuh, ya, meskipun diajarin cara-cara terapi sana sini baik oleh saya gitu loh, megang ini pegang itu, ya, itu adalah proses jalannya. Yang utamanya ini kalau nggak dijalanin percuma, ya. Jadi pertama itu harus dilakukan terlebih dahulu. Apa yang pertama harus dilakukan? Yakni hambanya harus sadar diri atas kesalahannya, kemudian memohon ampun kepada Allah, dan tentunya jika dosanya terlalu banyak, terlalu besar dan sebagainya karena melakukan dosa-dosa besar, ya tentunya perlu seorang pembimbing yang mendoakan, pembimbing yang membimbing agar taubatnya diterima oleh Allah. Nah, ini penting. Makanya itu kenapa sih adanya Rasul, adanya Nabi besar Muhammad, adanya penerus perjuangan Nabi Muhammad, tentunya sebagai wali-wali Allah yang Allah percaya, yang Allah pilih gitu loh. Lalu bagaimana kalau dia memang betul-betul seorang pembimbing, ya, bukan hanya sekedar mencari-cari agar ia disebut seorang pembimbing? Tentunya bisa dilihat dari orang-orang yang sudah banyak yang datang, ya, yang sudah dirubah gitu loh, ya, yang tadinya sakit-sakitan menjadi sembuh, kemudian menjadi soal sembuh saja, ya, tapi juga menjadi berubah menjadi taat, menjadi lebih baik sifatnya, menjadi lebih baik cara bicaranya, ya. Nah, itu bukan hanya dari satu orang, dua orang, tapi begitu banyak, dan Allah memang sebarkan itu. Allah besarkan itu supaya orang-orang betul-betul meyakini, ya. Dan meyakininya konteksnya tentu meyakini bahwa hal ini adalah hal yang lurus yang harus diikuti gitu loh. Hal yang lurus, yang bukan yang sesat, yang tersesat gitu loh. Karena memang
yang sekarang ini kan banyak banget gitu loh. Jadi makanya hati-hati ya ketika dibimbing, tentunya ya diarahkan ya agar Allah cepat mengampuni dosa-dosanya. Allah itu juga menyampaikan dalam hadis qudsinya, barang siapa hambaku mereka yang meneteskan air mata karena merindukanku, maka aku haramkan api neraka menyentuh mereka. Nah, jadi konteksnya nih ya, ketika kita bisa meneteskan air mata karena ya satu hal mengakui dosa-dosa ya, kemudian juga mengakui kesalahan kehilafan kita masa lalu. Nah, itu adalah sekali lagi itu bagian dari proses takhali. Ingat, bagian dari proses takhali yang sedang kita upayakan, yang sedang kita lakukan, yang sedang kita jihadkan gitu loh. Ya, bahasanya gitu. Karena memang ketika sadar ada hidayah, kemudian kita memohon ampun, terus dibimbing, ya dibimbing dengan doa-doa. Nah, dari situ kemudian jatuh air mata. Bahkan tuh jawabannya langsung dari Allah. Konteksnya ketika hambaku meminta ampun karena mengakui dosa-dosa dan kotoran-kotoran yang dilakukan, maka ketika memulai saja meminta ampun, Allah ampuni dengan dikeluarkannya kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Ini langsung ketika kita mohon ke atas, Allah langsung balas ke bawah dengan bergetar, bergejolak dada kita. Kemudian perut kita serasa ada yang mau keluar. Nah, itu langsung dikeluarin sama Allah. Bayangin sahabatku, inilah kuasa Allah. Inilah yang disebut kuasa Allah. Dengan seorang bimbingan orang-orang yang tulus, doa-doanya langsung diijabah. Kemudian orang-orang yang bertaubat, kemudian ia merasa dirinya kotor, langsung dibersihkan. Dibersihkan dengan keluar air mata. Terus keluar lagi sendawa-sendawa. Keluar lagi kotoran-kotoran. Keluar lagi keringat-keringat. Nah gitu loh, bayangin. Inilah yang namanya jalur takholi, pembersihan. Nah, apakah cukup pembersihan itu? Tentu saja tidak. Kan kalau kita bertobat saat itu hanya beberapa jam, apa ia bisa membersihkan dosa-dosa kita yang tahunan bahkan puluhan tahun gitu loh. Nah, coba kita renungkan dengan logika. Tapi kita harus bersyukur karena disitulah start awal kita merubah diri kita. Start awal kita mengosongkan kotoran dalam kolbu kita. Itulah sebab musabab sakit-sakit yang diderita oleh hamba-hambanya, hamba-hamba Allah ya. Nah itu, apalagi misalkan juga ada perkara-perkara lain. Misalkan perkara lain apa tuh selain sakit? Iya, malasnya dalam ibadah ya, malasnya dalam beramal-amal baik ya, pelit, terus gak mau melepas. Nah, kondisi-kondisi ini itulah yang akhirnya ketika dia bertobat juga dikeluarkan tuh sifat-sifat buruk itu. Zolim sama orang, yang biasanya suuzon sama orang, senang banget gitu membuat berita-berita hoax dan sebagainya, membuat orang jadi pada berantem. Nah kayak gitu-gitu udah mulai hilang tuh. Dibersihkan sama Allah. Dibersihkan perkara-perkara yang mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Nah itu mulai dihilangkan. Itu mulai dihilangkan. Ya, nah itulah yang disebut proses takhali. Itu yang pertama, dengan taubatan nasuha. Nah, dari taubatan nasuha, sakit yang tadi dirasakannya parah, kemudian Allah berikan mulai kesembuhan. Meski sedikit demi sedikit, la in syakartum la zidanakum. Pelan-pelan ada perubahan, pelan-pelan ada kenikmatan, ada rasa kesembuhan yang dialami oleh diri kita misalkan ya. Kemudian itu pertama. Yang kedua apa tuh langkah selanjutnya setelah kita bertobat? Yang kedua, mulai perbaiki ya ibadah kita. Mulailah perbaiki ibadah kita. Dengan cara bagaimana? Ya ibadah, kalau seorang muslim dia harus melaksanakan tentunya sholat ya, sholat 5 waktu, sholat sunnah lainnya, baik itu di sholat sepertiga malam ataupun sholat qobliyah maupun ba'diyah. Nah itu akan memperbaiki, percaya insya Allah ya. Allah tuh melihat hambanya yang sedang berupaya untuk memperbaiki.
Kemudian yang utama nih, kadang-kadang banget ya suka disepelekan, tapi ini sebetulnya penting banget ya. Yang penting banget gitu loh. Artinya gini, ya mendekatlah kepada orang-orang yang soleh. Mendekatlah kepada orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Orang-orang yang selalu membicarakan soal Allah dan Allah. Nah, orang-orang yang selalu memberikan cahaya-cahaya Allah. Ini dia, ya. Ini langkah kedua yang harus dilakukan, ya. Setelah kita melaksanakan ibadah, juga mendekatkan diri kepada orang-orang soleh. Nah, kalau misalkan orang soleh-solehnya susah nih, ini nih salah satu caranya nih. Coba mencari di di sosial media, entah itu di YouTube, entah dimanapun, lihat ya, dilihat karena emang banyak pilihan ya, si A, si B, si C, si D gitu, macam-macam ya. Selama itu baik ambil, ya. Selama itu baik ambil. Nah, kalau misalkan akhirnya malah mengadu domba, itu mendingan tinggalkan, ya. Cari yang baik yang sesuai dengan hati. Nah, kalau misalkan sampai ke hatimu itu nyaman gitu loh, terus kemudian yang tadinya sulit meneteskan air mata, semakin mudah meneteskan air mata. Pegang kuat-kuat, ya. Kalau perlu, ya, jangan sampai ketinggalan kalau muncul atau tampil mereka. Nah, gitu loh, ya. Nah, dari situ ikuti apa yang disampaikan. Insya Allah kalau yang disampaikan dari hatinya, itu pasti akan menggetarkan hati siapapun, gitu. Nah, kalau misalkan sahabat pada saat melihat dan mendengar itu bergetar hatinya, insya Allah itulah keajaiban, ya, keajaiban yang memang kita rasakan. Nah, kemudian dengarkan lagi tuh, apalagi yang akan disampaikan. Oh, ternyata perbanyak berzikir, ya, perbanyak berzikir akan menyembuhkan. Sementara kalau memperbanyak mikirin hal-hal yang sudah terjadi, mikirin hal-hal yang akan terjadi, mikirin makhluk-makhluk, nah itu akan jadi penyakit. Nah, maka itu mulai dirubah tuh pola-pola pikirnya. Oh, mikirin, terus kemudian mikirin kebesaran Allah, mikirin tentang Allah yang Maha Ghafurur Rahim, kemudian banyak-banyak menyebut nama Allah. Nah, ini adalah langkah berikutnya lagi tuh, ya. Kalau perlu nih nanti video Saum Kolbu ini live sekarang ini direkam deh, supaya nanti diingat lagi. Oh iya, gitu ya. Nah, kalau bisa direkam, insya Allah bisa dilihat lagi. Kemudian akhirnya paham tentang langkah-langkah bagaimana melakukan proses tahalli, proses pembersihan kalbu. Ya, jangan cuman yang dicari, ya bolehlah kesembuhan itu boleh. Ya, saya pun juga insya Allah mengajarkan tentang bagaimana mendapatkan kesembuhan yang berkah, bagaimana agar kita bisa merasakan perubahan rasa, ya, baik itu rasa sakit menuju rasa yang sembuh, insya Allah, ya. Tapi yang utama jangan lupa, justru yang utamanya kadang-kadang disepelekan, ya. Ini yang justru Allah itu menegur, mengingatkan dengan caranya, cara Allah. Gitu ya. Maka cara Allah ini yang harus kita renungkan betul-betul. Karena hidup kita nggak hanya di dunia, sahabat-sahabat Saum Kolbu. Hidup kita nanti itu abadinya itu di akhirat, ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Nah, jadi konteks kehidupan yang abadi itu di sana. Di sini adalah ladang amal gitu loh. Hanya hidup dan dihidupkan untuk diperjalankan oleh Allah agar kita ini setiap waktunya bisa beramal. Itu poin daripada kehidupan. Kunci daripada kehidupan. Bagaimana kita bisa berbuat baik, bisa beramal baik, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang sebaik-baiknya manusia, ya, manusia yang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Manusia yang bermanfaat. Oke. Nah, maka itu ketika kita sadar, ya, pertama kita disadarkan oleh Allah karena ada doa orang yang dekat dengan kita. Kemudian boleh jadi diri kita yang memang memohon doa karena kita sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kesulitan, mengalami kesakitan. Itu yang pertama tuh awal-awal, ya. Nah, dari situ kemudian diberikan jalan oleh Allah dan ketemulah
kepada orang yang membimbing untuk bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah bertobat, kan di dalam tobat ada innalladzina yubai'unaka innama yubainallah. Di dalam tobat itu ada perjanjian. Diri kita berjanji kepada diri kita, ya, untuk memperbaiki diri kita, ya. Diri kita berjanji sama diri kita untuk memperbaiki diri kita, ya. Oke, yang sudah-sudah, yang sekarang kita perbaiki, ya. Yang dulu-dulu itu semoga tidak menjadi dosa-dosa, ya. Nah, maka itu perbaikinya seperti apa? Ya itu tadi, ya, dengan ibadah mulai diperbaiki. Di dalam ibadahnya ada istighfarnya, di dalam ibadahnya, dalam sholatnya ada zikirnya, dalam sholatnya juga ada pasrah dirinya gitu loh, ya, kepada Allah. Kemudian berupaya terus dan terus perbaiki, membaca Al-Quran, melakukan amal-amal kebaikan, kemudian lagi apalagi tuh Pak Guru, nah, melakukan yang namanya berinfak dan bersedekah. Kalau zakat itu sih udah kewajiban kita. Tapi kalau infak dan sedekah itu memang ajakannya Allah. Agar kita hambanya kalau mau diperbaiki, mau dicintai, mau disucikan, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Nah gitu, ya. Jadi kita menginfakkan. Kemudian agar kita berinfak, bersedekah, ya, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, ya, kemudian yang paling utama lagi juga menjaga hawa nafsu kita nih. Hawa nafsu kita kan sekali lagi saya sering mengatakan hawa nafsu itu sering mengajak kepada keburukan, ya, selalu meronta-ronta ingin memenuhi keinginan. Nah, disitulah Allah katakan wal kazimina goizo. Jadi tahan hawa nafsu, karena orang-orang yang berhawa nafsu itu cenderung orang-orang yang mengekang, orang-orang yang tidak mau melepas gitu loh, ya. Jadi kalau misalkan ada sifat buruk, lepasin. Ada hal-hal yang kotor, yang tidak baik, ya jauhin, buang jauh-jauh gitu loh, ya. Buang jauh-jauh semua yang tidak baik dalam diri kita, lepasin tuh, ya. Bahkan kalau memang itu yang kita dapatkan dari hasil yang tidak, maaf ya, tidak halal misalkan, ya, lepasin, sedekahin aja, infakin semuanya, ya. Nah, jadi melepas. Kemudian kita pun juga harus bisa memberi maaf terhadap diri, ya, dan juga memberi maaf terhadap orang-orang yang bersinggungan dengan diri kita, ya. Wa afina anin nas innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu adalah tahapan-tahapan, ya, setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Di yang keduanya perbaikan sholatnya, perbaikan zikirnya, perbanyak istighfarnya, perbanyak juga amal-amal sedekahnya, ya. Nah, itulah proses takhali. Nah, semua yang kita lakukan sahabat-sahabat Saum Qalbu yang tadi saya sebut, itulah proses sedang membersihkan, mengosongkan kolbu kita dari segala yang mengotori, ya, akibat dampak perbuatan kita masa lalu. Ya, dampak perbuatan kita masa lalu. Jangan juga sekadar gini, wah, masa lalu ya sudah, jangan begitu. Masa lalu ya sudah. Kemudian jangan kemudian hanya dimuhasabahkan tapi tidak ada perbuatan. Perbuatan apa harus dilakukan dong? Karena segala sesuatunya sudah terjadi dan itu sudah ada nilainya di mata Allah. Ya, kalau nilainya baik, kalau nilainya buruk bagaimana? Orang ulangan aja kalau nilainya atau ujian nilainya jelek kan harus di-hair, ya, itu baru di dunia contohnya. Nah, kalau misalkan ini untuk perbuatan kita, untuk hasil kita, untuk bekal kita nanti di akhirat, tentunya harus dirubah. Ya, nah gitu, harus dirubah dengan melakukan kebaikan-kebaikan, berupaya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah tentunya dengan berusaha mendekatkan diri dengan orang-orang yang berbuat baik, dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Tentunya apa yang dibutuhkan? Nah, cahaya mereka, cahaya-cahaya orang-orang yang dekat dengan Allah nih, kita ini gelap, sementara mereka itu terang benderang gitu loh. Nah, terang benderang ini orang yang gelap kalau mendekat kepada yang terang, ini kita akan tercahayai gitu loh. Tercahayai dengan ucapannya aja hati kita menjadi tenang, ya. Dengan dakwah-dakwahnya hati kita menjadi lembut. Nah,
itu namanya tercahayai. Nah, susah soalnya di sini di daerah saya nggak ada. Nah, makanya berusaha mencari ya. Oh, ternyata ada di sosial media. Saya nggak mau menyebutkan sosial medianya apa ya. Pokoknya macam-macam deh sosial media. Kalau sudah ketemu, ikuti. Insya Allah menjadi masuk dalam golongannya gitu loh. Ya, masuk dalam jamaahnya, masuk dalam golongannya. Nah, di situ insya Allah menjadi orang yang berupaya menerangi ya, yang tadinya dirinya gelap, dia dengan mendekat kepada orang-orang yang bercahaya, terus kemudian ambillah sedikit cahaya dari mereka, ambillah sedikit aja cahaya dari orang-orang yang dekat dengan Allah, ambil cahayanya, kemudian simpan dalam dadamu. Nah, itulah cahaya yang akan menenteramkan diri, cahaya akan menenangkan dirimu, ya, sehingga dirimu sudah mulai terang. Nah, dari situlah yang namanya sakit yang kita rasakan dahulu itu lambat laun, lama-lama hilang tuh sakitnya, ya. Bahkan yang datang adalah kesembuhan. Nah, inilah makna awalan dari ayat yang saya baca tadi. Wa yudhilakum jannah. Nanti Allah akan masukkan ia ke dalam surga, gitu loh. Ya, kalau dimasukkan ke dalam surga, nah diri kita yang tadinya sakit menjadi sehat, menjadi sembuh. Yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah. Nah, ini namanya keberkahan. Sembuhnya sembuh berkah. Ya, ini saya menjelaskan lagi pelan-pelan supaya tahapan-tahapannya itu semua sahabat-sahabat Salam Kolbu ini paham gitu loh. Ya, paham. Enggak hanya sekedar mengikuti siapa, si A, si B, si C, begini cara ngobatin, begitu cara ngobatin, tapi bimbingan tobatnya tidak diarahkan dengan benar. Nah, ini gitu ya. Jadi harus pelan-pelan. Oke. Nah, itu baru yang ketiga, dekat dengan orang-orang soleh. Oke ya. Nah, yang keempat masih ada lagi enggak proses takhali tadi, pembersihan? Ada. Nah, seperti apa tuh? Nah, ini pembersihan kan enggak semuanya kotoran itu dibersihkannya mudah kan. Mungkin sahabat-sahabat Salam Kolbu kan kalau bisa melihat sebuah rumah yang kotor ya, penuh dengan sampah-sampah ya, ada sampah-sampah yang gampang dikeluarkan, cukup misalkan dengan sapu ya, dengan kedukan-kedukan, sampah itu kemudian mudah diangkat dan bisa dipindahkan. Nah, pasti nanti akan ketemu sampah-sampah yang sudah mengakar, sudah lama, kuat banget nempelnya gitu loh. Nah, itu nggak bisa hanya dengan sapu saja, nggak bisa sahabatku ya. Nah, itu makanya ada cara-cara lain ya. Cara-cara lain itu pasti ada. Secara membersihkan rumah aja itu pasti pakai cara. Nah, bagaimana membersihkan batin yang kotornya sudah lama gitu ya. Takhalinya ini pembersihan yang lebih dalam ya. Dengan cara apa? Tentunya Allah memberikan cara-cara ya. Misalkan kalau ada perjanjian, ada sumpah, ada apa, kan Allah katakan ya dalam surat Al-Maidah ayat 89 dengan kafarat ya. Nah, kafarat sudah dilakukan nih, apalagi nih, coba renungkan, kita lihat, kita telisik diri kita apa yang belum ya. Nah, makanya coba tanya sama orang tua kita, masih ada misalkan, tanya, ayah, ibu, pernahkah diri saya ini diakikah? Nah, kayak gitu. Ini salah satu juga pembersih, karena yang namanya akikah ini menembus jiwa yang masih tergadaikan. Barang siapa ya, kita ini sebagai umat Rasulullah, maka ketika Rasulullah menganjurkan dengan hadisnya untuk melaksanakan akikah, laksanakan. Kita sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Rasulullah dan tentu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan pastinya setiap hadis-hadisnya Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah itu ada hikmah di baliknya. Nah, ketika kita melakukannya, ternyata menembus jiwa. Jiwa ketika kita masih tergadaikan, masih terombang-ambing, ya, karena kita orang tua kita dahulu nggak tahu nih, ya kan, tentang perkara-perkara akikah. Nah, sehingga kita akikah itu sebaiknya memang dilaksanakan untuk hamba Allah yang masih baik gitu lah, masih bersih suci, yang tidak ada dosa-dosanya.
Yang tidak ada dosa-dosanya aja, kotorannya aja. Yang namanya bayi kan bohong belum bisa, maksiat belum bisa, darahnya itu masih bersih. Nah itu kenapa dianjurkan untuk akikah? Karena untuk mengokohkan jiwa. Mengokohkan jiwa. Jadi si bayi dikuatkan jiwanya, ditebus jiwanya. Nah kalau misalkan orang nggak tahu sampai sekarang usia umur berapa ketemu di saung kolbu seperti ini dengan saya. Oh belum diakikah. Ini juga bagaimana kalau yang udah dewasa gini? Saya mau tanya, jiwanya masih ada kan dalam dirimu? Kalau masih ada dan kamu merasa yakin, nah ini masih ada dalam diri saya nih. Jiwa ini masih dipergunakan oleh saya, tapi jiwa ini masih tergadaikan. Nah, itulah kemudahan ya. Sifat-sifat buruknya iblis ya, itu mudah masuk mempengaruhi jiwa kita. Jiwa yang masih tergadaikan. Ini kalau ibarat capnya nih, dilihat sama iblis nih, badan kita jiwanya masih tergadaikan. Nah ini gampang nih diganggunya. Kayak gitu-gitu. Ya, misalkan anak-anak gampang dipengaruhinya. Anak-anak suka tawuran melulu, anak-anak suka berantem, anak-anak gampang dipengaruhi. Karena jiwa-jiwanya masih lalai. Dan itu kebanyakan jiwa-jiwanya tidak diakikahkan. Nah, jadi Masya Allah ya. Masya Allah. Nah kita orang tua nih, sahabat-sahabat saung kolbu orang tua yang punya anak yang belum diakikahkan, segera deh diakikahkan. Kalau anak-anaknya susah diatur, susah dinasehatin dan sebagainya, itu boleh jadi memang jiwanya sangat mudah dipengaruhi oleh sifat-sifat yang tidak baik. Maka itu kokohkan, ya. Nggak ada kata terlambat untuk kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk kebaikan, ya. Nah, jadi kuncinya ketika kita masih hidup dan masih diberikan pemahaman dan alhamdulillahnya kita diterangi gitu loh pemahamannya, laksanakan gitu ya, laksanakan, insya Allah menjadi sesuatu yang baik. Dan itu ajaibnya juga ya, luar biasanya kalau orang-orang yang diakikahkan di majelis ya, di tempat saya deh pokoknya ya, kalau yang diakikahkannya itu hambanya masih baik aja, itu Masya Allah Pak, bayi itu bersih ya. Dan ketika dibelikan kambingnya, hewan kurban untuk diakikahkan, itu Masya Allah disesuaikan, digambarkan dalam kambing tersebut, sehingga kambingnya juga darahnya bagus, kemudian dagingnya bagus ya, tulang-tulangnya kecil-kecil, dan jeroannya dalamannya tuh bersih gitu loh. Nah itu menggambarkan lahmuha bilahmihi wa azmuha bi azmihi ya, itu sebagaimana doanya Rasulullah. Nah diperlihatkan jeroannya baik dengan gambarannya dalam kambing, itu adalah sekali lagi itu adalah kudrahnya Allah, diperlihatkan. Nah maka itu coba kalau orang-orang yang dewasa diakikah, belum tentu sebagaimana bayi yang diakikah. Karena orang-orang dewasa tadi kan tentunya sudah bercampur dengan dosa-dosa, bercampur dengan perjalanan hidup. Tapi ya, saya telat nih, nggak ada kata telat. Meskipun sudah dewasa, sebelum Allah memanggil kita masih ada kehidupan, masih ada nafas, tebus jiwa kita agar ke depannya kita bisa memperbaiki diri kita. Nah gitu ya. Jadi jangan dianggap sunnah-sunnah Rasul itu dianggap enteng. Oke, nah jadi ketika misalkan gini, diajarin tentang nerapi sana, nerapi sini, gini sana, oke lah sembuh sedikit, tapi kemudian muncul lagi, akhirnya disebutnya kambuhan. Ya karena nggak paham. Kalau memperbaiki rumah tuh total gitu loh bahasanya ya. Kalau memperbaiki rumah dari kotoran tuh total, mulai dari kita lihat penyebabnya. Ya, nah kalau misalkan kita melihatnya, membersihkannya dengan sempurna, insya Allah kesembuhannya pun akan sempurna. Dan yang paling utamanya tentu Allah karuniakan ilmu, karuniakan cahaya, tentu ilmu dan cahaya yang diraih oleh seorang hamba, itu tujuannya agar hambanya semakin tenang, tentram dalam menjalani kehidupan. Dan insya Allah tenang tentramnya seseorang tadi membuat ia paham bahwa ia sedang berjalan menuju yang menciptakan dia. Tentunya tidak ada kekhawatiran dan tidak ada rasa takut, sahabat-sahabat saung kolbu.
Jadi kalau udah paham ya, insya Allah. Jadi kalau sahabat-sahabat Songkolbu nih, mohon maaf banget kalau misalkan di luar sana, aduh saya belum akikah, tanya sama orang tua atau tanya sama sahabat-sahabat yang dekat, pernahkah dirimu di akikah? Satu ya, kalau belum ada rizki akikahkan, insya Allah. Ya, kalau anak-anaknya belum, apalagi ya, anak-anaknya masih belum memiliki misalkan penghasilan, ya itu bisa dilakukan. Kalau misalkan orang tuanya sudah tidak berpenghasilan, nah anak-anaknya yang berupaya mengakikahkan orang tuanya. Ya, jadi segala hal, ya segala hal yang membuat diri kita ini menjadi lebih baik, proses takhalinya, proses pensucian, ya kalbu kita dari segala kotoran, ya itu artinya berjalan dengan baik. Nah, kalau sudah berjalan dengan baik, baru proses selanjutnya adalah disebut proses tahali. Sambil berjalan, sambil dikosongkan, ya, sambil diperbaiki kolbu kita ini didandanin oleh Allah, dihiasi oleh Allah, ya. Hati kita menjadi lebih indah, lebih nyaman hidupnya, ya. Kemudian dikaruniakanlah oleh Allah sifat-sifat yang baik. Ya, nah sifat yang baik Allah karuniakan nih, sifat Rahman, sifat Rahim. Nah kalau sifat Rahman Rahim aja sudah ada dalam diri kita, tanda-tandanya bagaimana tuh Ustaz? Tanda-tandanya adalah hamba tersebut semakin peka ya terhadap kepedulian kasih sayang, baik itu ke dalam dirinya maupun di luar dirinya. Artinya yang ada di sekitarnya. Yang pertama yang di sekitarnya siapa? Yang paling dekat untuk keluarga, suami istri. Kasih sayangnya semakin berubah. Ya, cara bicaranya semakin santun, semakin lembut, semakin menenteramkan. Nah, kemudian dengan anak-anak juga nggak harus dengan kata-kata yang keras. Tapi kata-kata yang lembut dan penuh kasih sayang, anak-anak juga akan semakin lembut. Nah, ada yang bertanya sama saya nih, Ustaz, anak saya susah kalau dikasih tahu. Waduh, ngelawan terus. Saya tersenyum aja, tersenyum. Nah, kenapa kok bisa begitu? Mohon maaf Bunda ya. Kan Allah katakan sebelum nasehatin orang lain, coba nasehatin dirimu dulu. Nah, boleh jadi memang ucapan kita ini belum bercahaya. Ucapan kita ini belum menggetarkan hati yang ada di hadapanmu. Entah itu hati seorang anaknya atau hati seorang suaminya atau hati seorang istrinya, ya ucapannya itu selalu dibantahnya. Nah gitu kan, maka itu kalau ucapannya itu lembut dan menenteramkan, penuh dengan cahaya Allah, ya ada cahayanya yang keluar dari lisannya, itu menggetarkan. Nah anak-anak dengan kata-kata yang lembut aja dia bisa nurut. Kenapa? Karena hakikat dalam anak itu juga Allah akan tundukkan tuh semuanya, hakikat-hakikat buruk yang ada di dalam anak-anak atau yang ada di dalam orang-orang dekat kita. Nah itu karena ucapan kita sudah bercahaya. Nah begitu. Namun sebelum disampaikan kepada orang-orang di luar diri kita, maka sampaikan dulu ke dalam diri kita. Nah ketika kita sampaikan dalam diri kita, mengafirmasikah namanya, ya menasehat diri kita oleh diri kita, ya. Misalkan saya namanya Arif, besok atau hari ini kamu harus berjalan dengan penuh kasih sayang. Ingat ya Arif, nah saya mengingatkan ke dalam diri saya. Oke, saya akan berbuat baik. Saya berusaha berbuat baik. Nah kayak gitu-gitu ya. Nah insya Allah namanya proses takhalinya itu sempurna. Berjalan dengan bimbingan dari Allah ya. Kemudian setelah kita memperbaiki diri ya dengan tadi entah itu kafaro, entah itu akikah, entah itu melaksanakan ibadah-ibadah lainnya seperti tadi, aduh saya kok rindu sama Mekah, kok saya ingin ke Mekah, kok saya nangis melihat Mekah. Nah kayak gitu-gitu. Tapi bagaimana ya Allah? Nah kalau kita memperbaiki ya panggilan pertamanya sholat, insya Allah panggilan keduanya untuk yang namanya ke Mekah maupun pergi haji, insya Allah Allah akan berikan jalan. Tuh sahabatku, ya yakin. Oke, nah itu yang keempat. Yang kelima masih ada nggak, Ustadz? Insya Allah masih ada.
Ya, tentunya dengan kita sudah mulai awalannya dengan tobat. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita kepada Allah dengan sholat, ya, dengan sholat pokoknya dengan ibadah-ibadah, ya. Kemudian dengan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga tadi dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bercahaya, ya. Kemudian mengambil sedikit cahayanya dari orang-orang yang bercahaya. Sedikit mengambil cahaya dari orang-orang yang bercahaya. Nah, cahaya itu perlu untuk diri kita, untuk menerangi hati kita. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah dengan menelisik kembali ke dalam diri kita. Apa yang belum kita lakukan nih? Ini ada kotoran yang keras-keras, yang kotor-kotor, yang susah-susah. Coba kamu lakukan dengan kafarot, membayar kafarot atau melaksanakan puasa kafarot, dengan juga kalau misalkan pernah berjanji, ya, bersumpah kepada orang-orang yang atau kepada selain daripada Allah, maka gugurkan semuanya dengan kafarot. Nah, kemudian telisik lagi. Dan yang banyak dilupakan oleh hamba-hamba Allah, ya, adalah menyepelekan atau mengenyampingkan yang namanya akikah. Maka akikah ini insya Allah kadang-kadang kurban ya kurban tiap tahun, tapi akikahnya enggak. Nah, seharusnya itu yang pertama akikah dulu, baru berkurban tahun depannya, ya. Nah, begitu ya. Yang kelima, ya, ketika sudah melaksanakan akikah, itu akal sudah mulai dibuka tuh, ya. Dibuka untuk bisa menerima cahaya-cahaya Allah, menerima ilmu-ilmu Allah, ya. Kalau tadi kan mengambil cahaya, artinya mengambil sesuatu yang bisa menasihati diri kita, gitu ya. Tapi kayak yang kelima itu kita mulai dibuka cahayanya oleh Allah nih, ya. Nah, ketika sudah dibuka cahayanya oleh Allah, mulailah kau bercumbu dengan kitab-kitab Allah dan kitab-kitab para wali-wali Allah. Bercumbulah dengannya, bercintalah dengannya, berbicaralah dengan hamba-hamba Allah, ya. Nah, kalau mau bercinta dengan Allah, mau bercumbu dengan Allah, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, berkomunikasi dengan Allah, gitu, ya, berkomunikasi dengan Allah. Kau baca. Nah, dulu pernah baca, tapi beda sekali, sangat-sangat jauh. Bedanya ketika kau membaca nanti. Pertama, kau sudah bertobat, kau sedang membersihkan diri, kau sedang mensucikan diri. Kedua, kau sudah melakukan panggilan-panggilan Allah dengan baik, ya, bahkan ditambahnya dengan sunnah-sunnah, ya. Terus kemudian yang ketiga juga, ya, kamu sudah jalankan, ya. Apakah itu dengan melakukan, ya, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan tadi, yang sebagaimana saya sampaikan, ya, yang ketiga tadi. Terus kemudian yang keempat juga melakukan, menggugurkan sumpah-sumpah. Nah, artinya itu sudah dibuka tuh sama Allah. Yang kelimanya kau sudah diizinkan untuk berkomunikasi dengan Allah, membaca Al-Quran. Setiap bait yang kau baca, niscaya kau akan bergetar, niscaya kau akan menangis, niscaya kau akan menjatuhkan air mata. Itu saya nggak bisa bayangin, ya, karena itulah indah di malam hari, di sepertiga malam kau baca, ya. Nah, begitu. Nah, dari situ kau dibuka cahayanya, diturunkanlah tuh cahayanya ke dalam pikiranmu. Kemudian dari pikiran direnungkan, dihafalkan. Mudah tuh menghafal. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat diturunkan. Ketika posisi takhali, pembersihan dalam batinmu, pembersihan kolbumu sedang berjalan, ada yang keluar tuh. Dikeluarkan tuh oleh para malaikat yang kotor. Kemudian ayat-ayat Al-Quran, ya, ayat-ayat suci, itu diturunkan juga oleh malaikat ke dalam kolbu kita. Karena memang tempatnya memang sudah tepat. Allah itu menghiasi kolbu kita dengan ayat-ayat. Allah menghiasi kolbu kita dengan sifat-sifat Allah.
Nah, inilah ilmu, sahabatku. Ya, kau sedang diperbaiki oleh Allah. Kau sedang direnovasi hatinya oleh Allah. Direnovasi jasadmu. Ya, diperbaiki yang sakit menjadi hilang. Nah, Masya Allah, jarang-jarang loh, susah untuk mendapatkan ini. Ya, maka itu ketika mendapatkan pelajaran seperti ini, ya, ini Masya Allah. Ingat, Allah lah yang menciptakan amal. Allah lah yang menciptakan amal. Maka ketika kita sedang dibersihkan, ya, kemudian kita mohon, ya Allah, ciptakanlah amal yang baik yang kau ridhoi, agar aku bisa beramal. Agar aku bisa beramal. Aku ingin beramal yang kau ridhoi, ya Allah. Ciptakanlah amal dalam kolbu hamba. Ciptakanlah amal dalam kolbu hamba. Hamba ingin beramal yang baik. Hamba ingin menjadi orang-orang yang baik. Masya Allah. Nah, agar proses ini terus berjalan, ya, maka itu alhamdulillahnya Allah tuh karuniakan kepada saya. Sekali lagi ya, alhamdulillah Allah karuniakan hati saya untuk menulis syair, ya, kemudian untuk menyampaikan syair. Kemudian tangan saya digerakkannya untuk menuliskan syair. Kemudian hati saya diarahkan untuk menuntun syair itu agar lebih indah, ya, dengan notasi-notasi yang Allah berikan ke dalam hati saya. Oke? Nah, ini semakin si syair tadi semakin punya kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Kalau hanya sebuah tulisan, sekali lagi, hanya sebuah tulisan itu biasa aja. Meskipun tulisan itu indah, ya, dengan tulisan yang tidak ada nada, tidak ada notasi, itu kita membaca nih kitab-kitabnya para wali-wali Allah, itu saja kita bisa menangis, ya. Apalagi tulisannya tadi diiringi dengan notasi, meski tulisan itu singkat, tetapi itu luas maknanya. Ingat, luas maknanya. Maka dikatakan dibawakannya dengan indah, ini semakin dahsyat, ya. Nah, maka itu saya alhamdulillahnya ya, alhamdulillahnya menyampaikan cahaya itu, ya, saya di awal sering mengatakan saya insya Allah diiringi oleh syair sufi, ya, diiringi oleh syair sufi. Nah, maka itu agar ketika cahaya atau perkataan yang Allah sampaikan, ya, yang dalam diri saya, kemudian saya menyampaikan lagi kepada sahabat-sahabat Songkolbu. Nah, tadi kan sudah ada, ya, mudah-mudahan sekali lagi tadi direkam ini tayangan ini, kemudian bisa diingat lagi, ya, suatu saat disetel lagi rekamannya, kemudian dipelajari, ya, mudah-mudahan, ya. Nah, kemudian mendengarkan syairnya. Oke, mendengarkan syairnya untuk semakin mengena. Oke, sahabat Songkolbu kan sudah mendengarkan nih cahaya saya tadi, ya, apa yang saya sampaikan. Oke, nah di dalamnya itu kalau misalkan ada sakit, ada sulit, nah itu di dalamnya itu, ya, itu mah akan sembuh insya Allah. Bagi Allah kecil hal-hal kayak gitu. Bagi Allah kecil. Oke, nah, mau cara dengan begini, cara dengan begitu, hanya sakit-sakit sebentar, sembuh sebentar, ya, ya boleh-boleh aja untuk merasakan sembuh sebentar. Tapi yang sembuh selamanya, sembuh abadi, sembuh yang diiringi dengan keimanan, ketaatan, ketakwaan pada Allah, itulah sembuh yang harus dicari. Oke? Ya, sekarang saya akan juga proses menyembuhkan dan proses membersihkan yang namanya kolbu, ya, kolbu sahabat-sahabat Songkolbu. Yuk kita semangat, kita bersihkan, ya, bersihkan. Kalau nanti keluar air mata, insya Allah itu tanda-tanda keluar kotoran, keluar sifat-sifat yang buruk, ya. Siap? Siap? Ya, bukan muntah aja, bukan muntah, ini keluar air mata ini. Yang keluar air mata dan hati berdebar dan bergetar, hati berdebar dan bergetar. Oke? Are you ready? Ya, memang saya pasti sahabat-sahabat Songkolbu sudah pernah menontonnya, pernah melihatnya. Tapi kalau nggak tepat
pada tempatnya ya, belum tepat pada tempatnya insya Allah ya. Nah ini sekarang ini ketika saya sudah menyampaikan tentang perkara takhali ya, pas diputar sekarang ini sangat-sangat tepat. Yuk makanya itu boleh memejamkan mata, boleh juga membuka mata untuk melihat tayangannya. Bismillah, siap ya. Selamat menyaksikan dan selamat telinga batinmu mendengarkan dan menggetarkan kalbumu. Bismillah. Masih adakah jalan untukku untuk mengharapkan ampunanmu? Masihkah ada harapan dalam hidupku untuk menghapuskan dosa-dosaku? Ku takkan bisa berlari, ku takkan bisa menghindar. Tempat persinggahan ini pasti akan berakhir. Ku masih tetap di sini, masih menunggu cahaya yang menuntunku. Di ujung waktu, di sisa umurku, ku mengharapkan ampunanmu. Semua akan menuju tempat terakhir, tempat yang menghisap amal-amalku. Ku takkan bisa berlari, ku takkan bisa menghindar. Tempat persinggahan ini pasti akan berakhir. Ku masih tetap di sini, masih menunggu cahaya yang menuntunku. Tempat persinggahan ini pasti akan berakhir. Ku masih tetap di sini, masih menunggu cahaya yang menuntunku. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum,
Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sesungguhnya kita semuanya akan kembali ke Allah. Kita pasti kembali kepada Allah. Tidak ada satupun yang tidak kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sahabat Songkol Bu, yuk sadarkan diri kita. Kita tuh akan kembali kepada Allah. Jangan sibuk, jangan ribut soal sakit, soal sulit, soal susah. Ya boleh-boleh aja, insya Allah ya. Tapi yang paling utama adalah persiapkan semuanya. Sulit, susah, ya. Kemudian sakit itu adalah formula-formula ujian-ujian diri kita di dunia ini, ya. Agar kita bisa mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan di alam yang sangat panjang yang tidak ada ujungnya, yakni kehidupan kita nanti di akhirat. Oke. Nah, begitu ya, saudaraku semuanya. Toh kita di sini nggak abadi ya, jelas-jelas kok nggak abadi ya. Dari kalau abadi toh, buktinya kalau kita abadi kan kalau kita dari kecil ya akan kecil terus. Kalau kita remaja ya remaja terus. Kalau kita orangnya misalkan orang dewasa atau orang tua tentu akan abadi tua terus kan nggak? Kita kan berjalan tuh. Ya gitu, maka kita harus sadari diri kita ya. Sadari diri kita oleh diri kita sendiri. Nah dengan ilmu membuat diri kita menjadi sadar. Ya kan? Nah begitu sahabatku ya. Jadi ayo maksudnya ayo semangat ya. Semangat memperbaiki ya segala calon-calon bekal kita nanti di tempat kehidupan kita yang abadi nanti gitu loh ya. Nah persiapannya kapan ya? Persiapannya sekarang gitu loh. Persiapan itu harus dipersiapkan. Nah gitu loh. Maka itu dari sekarang kita memperbaiki diri. Oke, kalaupun perbaikan itu awalnya dari yang sakit-sakit yang kita rasakan, dari susah-susah, dari sulit-sulit, toh ternyata Allah bimbing menuju tempat yang membuka ya akal pikiran kita lebih luas lagi. Oke saudaraku, sahabat Songkol Bu ya, tadi sudah mendengarkan. Sekarang apa yang tadi didengarkan coba renungkan dan masukkan ke dalam batinmu ya. Nah sekarang betul-betul ya dengarkan lagi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur Rahim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami. Ampuni kehilafan kami, kesombongan kami, kezaliman kami, kekufuran kami, kemunafikan kami, kemaksiatan kami. Sungguh ya Allah, Engkau mengetahui perjalanan hidup kami, setiap langkah kami, setiap ucapan kami, setiap tarikan nafas kami. Tidak ada yang luput dari pengawasan Engkau ya Allah. Hari ini Engkau sadari kami ya Allah. Engkau menyadarkan kami. Terima kasih ya Allah. Kami sadar kami sedang berjalan menuju Engkau.
di usia senja kami, di usia yang sudah dewasa ini ya Allah. Hakikatnya kami semakin dekat perjumpaan denganmu. Cukupkan umur kami ya Allah untuk memperbaiki segala kesalahan kami masa lalu, untuk merubah segala kesalahan kami masa lalu, dan untuk mengeluarkan semua kesalahan kami yang berdampak kotor kepada kalbu kami, yang membuat kami tidak nyaman, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami takut, yang membuat kami sakit, dan membuat kami sempit dalam dada kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Keluarkan ya Allah, keluarkan. Kami mengakui dosa-dosa kami, kami mengakui segala kehilafan kami. Kami akui ya Allah, kami kotor, kami hina. Namun kami bersyukur sekali Engkau telah menyadarkan kami saat ini. Ya Allah, berikanlah kesempatan hidup kepada kami, untuk kami bisa mengeluarkan dan mengosongkan kotoran-kotoran kalbu kami akibat kebodohan kami masa lalu. Hiasilah kalbu kami dengan sifat-sifat-Mu ya Allah. Hiasilah kalbu kami dengan amal-amal-Mu ya Allah. Hiasilah kalbu kami dengan segala sesuatu yang kami lakukan yang Engkau ridhoi ya Allah. Tuntunlah dan bimbinglah kami ya Allah. Kami takut salah, kami takut. Bimbing kami, pimpin kami ya Allah. Ridhoi semua amal-amal kebaikan kami, ridhoi semua amal-amal ibadah kami, dan ridhoi dalam kami menghadap-Mu, baik kami dalam membaca kitab-kitab-Mu maupun menyebutkan nama-nama-Mu. Ridhoi ya Allah, ridhoi ya Allah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa ahidna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bacakan sahabatku. Al-Fatihah untuk dirimu, Al-Fatihah untuk batinmu, Al-Fatihah untuk kolbumu. Bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.